Baru-baru ini, Greenpeace Indonesia merilis hasil penelitian tentang racun dan bahan kimia berbahaya yang menggenangi daerah hulu hingga hilir Sungai Citarum. Racun itu bermuara dari sejumlah pabrik tekstil yang berdiri di sekitar sungai. Selain logam berat, teridentifikasi juga sejumlah senyawa kimia organik yang berbahaya bagi ekosistem perairan. Reporter Rio Rizalino menelusuri aliran Sungai Citarum yang tercemar oleh limbah itu dan mencari tahu bagaimana kehidupan masyarakat sekitar yang dialiri oleh sungai ini. Bau busuk langsung tercium ketika kami sampai di sebuah saluran pembuangan limbah pabrik tekstil di Desa Cipendau, Bandung, Jawa Barat. Saluran ini letaknya tersembunyi di tengah persawahan dan di balik perkebunan. Saluran ini langsung mengarah ke Sungai Cihaur, anak Sungai Citarum. Oleh warga, tempat ini dijuluki air terjun pelangi karena warnanya kerap berubah-ubah. Ketika kami sampai, warnanya ungu kehitaman. Tak lama kemudian berubah jadi merah. Dominan warna merah, hitam, sama coklat. Warna dari proses pencelupan dari dua pabrik itu yang sekarang. Ya, limbah ini berasal dari dua pabrik tekstil di Desa Cipendau. Sudah belasan tahun selama 24 jam, mereka menumpahkan limbah ke Sungai Cihaur. Asep coba mengukur kadar asam di Sungai Cihaur. Normalnya kadar asam di sungai ini berada pada angka 7. Tapi alat pengukur yang dipegang Hasbi menunjukkan angka 12. Gatal-gatal di kulit gitu. Cuma sifatnya gatal-gatal itu temporer gitu, nggak seterusnya gitu. Kalau yang terkena air ini ya gatal gitu. Dulu masyarakat kerap menggunakan Sungai Cihaur untuk mandi, mencuci, hingga menernak ikan. Kini tak ada lagi sumber air bersih untuk warga sekitar. Udah tidak bisa digunakan, sumber pendapatan juga ikan udah tidak bisa kita juga kalau mau makannya takut. Sungai Cihaur bermuara di salah satu sungai terbesar di Jawa Barat, Sungai Citarum. Sungai ini membentang sepanjang 250 km dari Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bekasi dan berakhir di Laut Jawa. Sungai ini ibarat sebuah selokan yang besar. Uji sampel dari 10 titik di area Sungai Citarum dari mulai hulu sampai hilir. Di 8 titik area industri kami menemukan berbagai bahan berbahaya industri seperti logam berat kromium heksavalen yang dapat menyebabkan kanker, merkuri, timbal, juga kadmium yang dapat juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Juga dari kelompok bahan kimia senyawa kimia organik diantaranya phthalate dan juga alkylfenol yang berbahaya bagi sistem reproduksi dan juga berbahaya bagi sistem bagi kehidupan akuatik atau bagi kehidupan air. Kondisi Sungai Citarum yang begitu mengkhawatirkan itu terungkap dalam penelitian Greenpeace pada akhir 2012 lalu. Dan sebelumnya sungai ini pun sudah pernah menyandang gelar sungai terkotor di dunia. Kondisi seperti ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Landmarknya atau yang bisa kita tandai adalah pada tahun 2007 saat Sungai Citarum pertama kali dinamai atau dipredikati sebagai sungai terkotor di dunia oleh media-media internasional. Kita tidak bangga terhadap hal itu. Salah satu warga Sungai Citarum yang tercemar kami temui di Desa Jelegong, Soreang, masih di Kabupaten Bandung Barat. Warga setempat, Abah Jumar, masih ingat betul kondisi Sungai Citarum dulu. Kalau dulu bermanfaat, istilahnya apa? Bapak juga kan ada di pinggir sungai. Kadang-kadang kalau macam dulu cari ikan, bisa ikan banyak. Kalau macam sekarang, ya ada sih ada, cuma nggak macam dulu.
Pencemaran di Sungai Citarum seakan tidak terkendali, padahal sungai ini memasok kebutuhan air jutaan warga di Jawa Barat dan ibu kota Jakarta. Jadi yang jelas bahan-bahan berbahaya ini mempunyai karakteristik persisten. Dia tidak akan terurai, dia tidak mudah terdegradasi sekali dilepaskan ke lingkungan. Kalau sudah begini, bagaimana sikap pemerintah? Bagaimana pula pertanggungjawaban kalangan industri? Kalangan industri dituding sebagai tersangka utama pencemar Sungai Citarum. Ini bisa dilihat dengan tingginya kadar logam berat dan senyawa kimia berbahaya dalam air sungai tersebut. Namun ironisnya, pemerintah seakan tidak berdaya menindak perusahaan nakal tersebut. Apa kendalanya? Reporter Tempo TV, Rio Rizalino, mencari tahu jawabannya untuk Anda. Di tengah rintik hujan Kota Bandung, sekelompok masyarakat mendatangi kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah BPLHD Jawa Barat. Mereka adalah aktivis lingkungan dan para warga yang tinggal di sekitar aliran Sungai Citarum. Mereka mengeluhkan soal kondisi Citarum yang semakin buruk. Ini bukan pertama kalinya pertemuan seperti ini digelar. Sudah berulang kali warga bertemu dengan pemerintah membahas soal Sungai Citarum, tapi belum ada hasil yang maksimal. Satu, ada miskomunikasi. Saya akui peran BPLHD, BPLH, lingkungan hidup baik wilayah kota sekitar Citarum memang betul sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembinaan, sering melakukan kegiatan dalam sidak. Sidak terus berjalan, pembinaan terus berjalan, tapi adanya pencemaran juga semakin besar. Masyarakat menuding kalangan industri lah yang jadi tersangka utama pencemar Sungai Citarum. Tapi BPLHD Jawa Barat membantah hal itu. Ada 4 sumber utama sebetulnya penyebab buruknya dari kualitas air Sungai Citarum. Yang pertama tentu saja bahwa industri yang kita bahas pada hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah domestik. Domestik itu dari rumah tangga. Yang berikutnya adalah peternakan dan juga pertanian. Jadi itu 4 sumber utama yang memang menurunkan kualitas Sungai Citarum. LSM Lingkungan Greenpeace mencatat ada 8.000-an pabrik yang berdiri di sepanjang Sungai Citarum. Menurut mereka, ini yang membuat tingginya kadar logam berat dan senyawa kimia di Sungai Citarum. Pemerintah harus berhenti menyalahkan masyarakat. Bahwa sebenarnya limbah domestik ini yang benar-benar sampai ke badan air hanya 15-30%. Beda dengan industri yang koefisiennya 1, dalam artian 100, jumlahnya 100 yang mereka buang sampai ke badan airnya 100. BPLHD Jawa Barat mengaku sudah menjatuhkan sanksi pada kalangan industri yang terbukti tidak mengolah limbah dan membuangnya ke Sungai Citarum. Kita sanksi bahkan sampai kurungan penjara pun ada. Sudah ada kita lakukan gitu. Dari ratusan pabrik itu kira-kira ada berapa persen? Kita ada kurang lebih di Jawa Barat ini ada 11. Jadi ada 11 yang memang sudah diperkarakan ke pengadilan dan sudah divonis gitu ya. Langkah itu dinilai belum maksimal. Buktinya masih banyak pabrik yang sembarangan membuang limbah ke Sungai Citarum. Seperti yang terjadi di Desa Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat di sini sudah jengah dengan kondisi ini. Kalau musim kemarau ini kan ke warga tuh munculnya bau banget. Baunya ya bau busuk, bau apa ya? Bau busuk banyak. Cuma warga di sini banyak yang tidak tahu harus mengadu kemana. Kami coba datangi salah satu pabrik yang membuang limbahnya di Desa Cipendau, yakni PT Sarana Makin Mulia. Kami sudah janji dengan Niko, staf personalia perusahaan tersebut. Namun ketika kami sampai di PT SMM, Niko berusaha menghindar.
mau PLH dulu tuh maksudnya buat apa gitu? Nah, ya itu saya kan kemarin penyampaian, tolong disampaikan aja kalau ada yang memang ya seperti Mas gitu bagaimana, tolong untuk saya dulu, nanti saya coba. Itu kata orang LH-nya? Iya, jadi istilahnya mungkin jangan langsung dulu dari perusahaan ya, jadi saya biar tahu konteksnya apa. Kami lantas menyambangi kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, meminta penjelasan kenapa liputan di PT SMM harus minta izin terlebih dahulu. Ketika bertemu dengan Kepala BPLH Bandung Barat, Asep Sehabudin, dia malah bingung dengan pernyataan PT SMM tersebut. Pak, tadi kan kita rencana mau wawancara dengan PT SMM. Iya. Udah ke sana. Iya. Katanya harus ke sini dulu. Pak, itu emang prosedur itu? Ada. Sebetulnya kalau media itu punya kebebasan tersendiri kepada perusahaan. Itu sebetulnya tidak ada ketentuan harus ada rekomendasi dulu lingkungan hidup. Itu tidak ada. Itu mungkin ya istilahnya mah alasan mereka saja ya. Alasan mereka pihak media tidak mau ketemu dengan pihak perusahaan. Pernyataan Asep tidak meleset. Kami kembali lagi ke PT SMM, tapi Niko sudah pergi meninggalkan kantornya. Ke Bandung. Nggak tahu pulang lagi ke sini atau enggak. Berangkatnya jam berapa tadi? Jam 1. Ketika dihubungi, telepon selularnya pun tidak diangkat. Dan PT Sarana Makin Mulia pun menghindar, menolak dimintai konfirmasi soal limbah yang mereka buang ke Sungai Cihaur. Kini warga semakin tidak tahu harus berbuat apa dan mengadu kemana. Mereka hanya bisa berharap ada mukjizat yang datang untuk membersihkan Sungai Citarum. Ya pinginnya ada perbaikan dari segi lingkungan. Satu ya cara pengolahan limbahnya juga minta diperbaiki supaya daerah ini bisa dimanfaatkan lagi.